awali. Ya, saudara beliau juga. Beliau tahun ini baru 97 tahun. Ya, kemarin tahun lalu beliau ulang tahunnya ke 96. Dan ini Tuan Gubernur memang tidak banyak yang kenal mungkin karena beliau juga jarang sekali keluar untuk memenuhi undangan. Ya, tapi karena saya anak yang beli, jadi selalu saya undang saya bawa. Sampingnya ini Kang Fuad Rifai, Sabahatin, ya dari Sabahatin. Samping kanan Bapak, ini tidak ada beliau Pak. Kalau tidak ada beliau, tidak ada tol Temerak Pak. Jadi beliau tidak ada tol Jakarta Merak Pak. Beliau di Dinas PU Kabupaten Tangerang. Ya. Sampingnya Kang Teguh ini Ketua Nasional Golongan Sepuh Nusantara, tinggal di Jakarta. Ini Pak Dr. Rangga, ya. Pak Dr. Rangga ini pemilik ujang terbanyak di Indonesia Pak. Iya, makanya kalau kita melihat hanya ujang di satu tulis dari Karanganyar Solo, di Pangga lebih banyak lagi, jadi mungkin tidak mungkin lah Pak nanti Pak Angga nanti juga. Melanjut ke sini Bapak, ini Kang Erlangga, ini beliau di Stafsus DPD RI Bapak, Dewan Perwakilan Daerah Erlangga. Ini yang menyebabkan ini GPSN apabila ada kegiatan dengan senator di Senayan. Sampingnya Kang Rahmat itu pengacara, putranya Mama, dengan Mama. Samping ini Pak Rizal Farnadi, Pak Rizal Harun Gusman. Nah ini salah satu penabuh di kami Pak di GPSN. Beliau kesehariannya jadi kepala juru masaknya Hotel Merkur Ancol. Jadi kalau ke sana yang dicari Bang Jali. Jadi nggak tahu Bang Rizal. Kalau Bang Jali kenal ke sana. Kemudian ini Bapak John, ini TNI AD loh Pak. Tinggal di Bekasi, punya Padepokan Wijaya semua namanya. Nah, sambil ini Pak Surya ini pesilat dari Bekasi. Ya, simpatis Pak Lukas Bekasi ya. Sampingnya Kang Denny Latif Bapak, Kang Denny Latif orang Bogor yang suplai aktif se-Indonesia orang Bogor ini. Orangnya ini ini Kang Rahmat dari Bogor, Bapak Teguh. Ya. Ini Kang Haryono Patih Bapak, izin. Kang Patih Haryono ini Ketua Pusaka Cirebon. Jadi kalau beliau kenapa disebut Patih? Karena kalau wajahnya mirip sekali Gajah Mada. Jadi kalau tahu Gajah Mada, mirip sekali beliau. Luar biasa. Ini lalu terpilih menjadi Ketua Pusaka di Cirebon. Ini beliau berdua dari Cirebon. Nyambung ini Kang Arjudin dari Bogor. Kang Endi juga dari Bogor. Ini Mang Dedi dari Tapos. Ini penempat Tapos Bapak. Dulu keluarga Cendana kalau membuat pusaka ini ke keluarga Mang Dedi ini tinggal di Tapos. Ini Kang Roman yang biasa disebut Menyan. Ya. Ini Kang Asep dari Bekasi. Ini Kang Asep Bekasi. Ini ya luar biasa. Ali Tangguh ini. Nyambung ke Bang Jalu. Jadi kalau berapa saat lalu ada viral Palang itu Pangdam Jaya, ini beliau pelakunya ini. Ini Bang Jalu, istilah teksi ya. Oh Tingkrip, ya Tingkrip Utami. Ini Pak Camus Laporali dari Bekasi juga. Ini puasa terus Pak. Makanya kalau undangan mau, beliau berkenan ini siang puasa aja biar tahun. Ini Denok. Bapak Bogor Ibu Dayak, ya dari Kalimantan Barat, Denok, yang menanggalkan menjadi
pramugari sekarang mau kami golok Bapak nih, jadi menari golok. Ini Bang Basit dari Kebun Jeruk, ini dari Jakarta, dari yang bawa tokoh-tokoh Betawi kemarin kegiatan di Situ Babakan, atau kemarin juga datang serombongan ini Bang Basit ini. Banyak kan tokoh-tokoh Betawi yang tidak bisa ditemui Pak Fadlizon, bisa ditenteng beliau nih Pak. Ini Bang Kulir dari Mabes AL, beliau ikut kegiatan ini. Nah, kenapa ini Pak Erwan dan Pak Guntur diwakili oleh Pak? Kenapa kami juga mengundang ada URD Bapak? Jadi supaya nanti dalam partisipasi ini ada hal yang nanti kami sampaikan. Jadi sekalian melaporkan kegiatan kami di hari jadi Bogor. Sampai saat ini peserta sudah 8 provinsi. Yang tanggal 5, 6, 7 Bu Ketua KJB. Jadi sudah 8 provinsi yang mendaftarkan untuk kegiatan pada tanggal 5, 6, 7 di Pasar Bogor. Dan kami ya sedikit menyampaikan Bapak-Bapak. Ini oleh teman-teman yang nanti 8 provinsi. Kenapa kami tidak membantu Ujang? Bukan karena kita pembuat golok, bukan ya. Tapi karena ada nilai yang terbesar di sini adalah tentang Gunung Salak yang merupakan kerajaan Salakan negara, dan di sini ada prestasi batu tulis. Itulah Bogor itu ada di situ. Makanya kami ini nanti kaos ini kita bagikan untuk tamu-tamu kita dari. Jadi mungkin ini sebagai pembuka memperkenalkan. Nanti kami mohon arahan Bapak dan kita lanjutkan lagi dengan diskusi ini dalam tamu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Mama Mukawah Ali ya. Ini usia 97 tahun. Ibu saya usia 82. Kalau udah habis maghrib udah ngantuk ya. Usia 82, 97 masih strong. Jadi nanti kita perlu tahu apa resepnya. Mudah-mudahan Allah selalu ditahan berkahan. Amin. Kemudian ini banyak sekali para tamu kehormatan, namun mungkin saya bacakan yang sudah dicatat di saya saja ya, mohon maaf nanti kalau tidak disebutkan semua. Yang terhormat Ketua Nasional IPSN Bapak Teguh Cahyadi beserta seluruh jajaran, dari seluruh jajarannya tadi ada dari Bekasi, dari Cirebon, Tangerang, Banten, dan Jakarta dan Jabodetabek lah pokoknya. Kemudian yang terhormat pembina YPSN Bapak Kang Gatut ya, dan Bapak Dr. Angga Sulistyo. Saya pernah ke rumah beliau di Ciapus. Masya Allah itu di dapur aja banyak pusakanya gitu kan. Di dapur, di lemari, semua. Pokoknya kami siap menampung kan gitu kan. Alhamdulillah malam hari ini juga saya didampingi oleh Ibu Ice, asisten umum pemerintah Kota Bogor, kemudian juga mewakili Kadis Parpul ya, Pak Abid ya, beserta Pak Amer, nggak pakai L ya, Amer ya. Kemudian hadir juga Direktur PDAM Pak Muzakir, kemudian Direktur PD Pasar ya, Pak Haris, ini Direktur Investigo ya, hadir juga bersama, biasanya duet dengan Suhu Guntur ya, diwakili ya Kang Hanta dan Kang Ridwan, terima kasih. Kemudian juga Pak Saiful Alam ini yang ada di dekat saya ya, dan Kang Fuad, atur nuhun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah rasa syukur
sudah berkenan hadir di Balai Kota Bogor. Dan tadi saya dengar alhamdulillah sudah menikmati sajian ya. Jadi saya sudah wanti-wanti. Saya ada acara tadi di PMPP di Sentul dalam rangka menyematkan karangan bunga. Hari ini hari Peacekeeping Day, Peacekeeping Day hari ini. Peacekeeper Day atau Peacekeeping Day ya? Peacekeeper mah menjaga perdamaiannya. Kalau harinya kan Peacekeeping Day kan ya? Peacekeeping Day. Nah, belum disuruh bahasa Perancis, baru bahasa Inggris, kadang-kadang masih bingung kan? Jadi tadi ada Peacekeeping Day, di mana kita memberikan karangan bunga kepada prajurit TNI yang gugur menjadi penjaga perdamaian di Libanon beberapa waktu yang lalu. Setelah itu ada kegiatan lagi, dan mohon maaf ini sudah kecepatan 2 juta tadi. Kecepatannya udah 2 juta, pokoknya kiri kanan gitu kan. Pokoknya sampai kalau bisa tidak lebih dari jam 20, tapi alhamdulillah sudah yang penting Bapak Ibu sekalian sudah menikmati hidangan di Balai Kota. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Datuk bahwa silaturahmi ini sangat penting ya, mengingat memang saya dengan Kang Datuk ini banyak berdiskusi, banyak bertanya, dan banyak juga menyampaikan keinginan, sebetulnya lebih banyak menyampaikan keinginan bahwa atas dorongan Pak Fadlizon, alhamdulillah Kota Bogor sudah berani mendeklar bahwa kita akan membangun sebuah museum namanya Museum Pajajaran. Jadi Museum Pajajaran ini tidak datang tiba-tiba, tetapi betul-betul melalui sebuah proses panjang, berliku dan juga tidak mudah. Namun pada ujungnya kita semua dikuatkan oleh Pak Fadlizon bahwa tidak perlu cari nama yang lain, tidak perlu harus pakai semacam FGD segala macam. Sudah, karena secara literatur, secara histori sudah ada prasasti batu tulis, di mana prasasti batu tulis itu sebagai artefak utama, maka tidak dipungkiri, tidak diragukan bahwa Pajajaran adanya di Bogor dan Museum Pajajaran harus berdiri di Bogor. Akhirnya kami berani, tadinya kami hanya bisa menyebut bukan museum, bahkan hanya bumi agel batu tulis saja, tetapi karena sudah dikuatkan oleh para ahli dari Unpad, kemudian khususnya dari Pak Fadlizon, maka kami berani mendeklar bahwa kita akan mengembangkan sebuah museum namanya Museum Pajajaran. Nah, oleh karena itu tentu sebagai anak bungsu, kalau kan museum-museum yang lain kan sudah banyak. Sebagai anak bungsu tentu kami dibebani oleh bagaimana kemudian memperkaya koleksi atau memperkaya artefak yang ada nantinya di Museum Pajajaran. Nah, karena memang belum punya link network yang memang pas, maka kesempatan malam hari ini pada kegiatan silaturahmi dengan Pelestari Bolo Perdana Sepuh Nusantara barangkali bisa dibukakan semacam opportunity atau kesempatan untuk apabila ya jaringan dari GPSN ini kemudian bisa menitipkan atau kami membuat replika apabila memungkinkan untuk menjadi bagian dari koleksi yang kami akan rawat, kami akan jaga di Museum Pajajaran. Nah, itu sebetulnya kurang lebih kami coba mengerucutkan pertemuan ini tujuannya apa, dan mudah-mudahan mendapatkan sambutan yang baik. Bahwa perjalanan itu masih sangat panjang. Kami juga dikuatkan oleh Kementerian Kebudayaan, khususnya dari BPK 9 Jawa Barat, bahwa BPK 9 Jawa Barat secara lambat laun akan mengalokasikan anggaran
Provinsi Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, KDM, beliau pun akan mengalokasikan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Namun demikian tentunya berproses, tapi tidak boleh mundur gitu. Kita harus tetap maju dengan segala macam tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. Saya pikir itu saja. Ya. Barangkali nanti Ibu Ici juga bisa menjelaskan sedikit ya rangkaian HJB ini. Jadi di luar kita akan melaksanakan soft launching untuk Museum Pajajaran. Ini juga dikaitkan dengan Hari Jadi Bogor, di mana ada kurang lebih 22 poin kegiatan event dari sebelum tanggal 3 Juni sampai dengan nanti di puncaknya adalah di tanggal 27 Juni 2020. Itu saja dulu Pak. Mama bawah, jadi ini yang kami sampaikan. Alhamdulillah sekali lagi mohon maaf apabila dalam jamuannya banyak kekurangan, apabila dalam penerimaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai. Namun alhamdulillah kami sangat bangga, sangat senang Bapak Ibu sekalian dapat hadir, dapat menginjakan kakinya di balai bersama.